Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mewakili Bapak Musokheh dan Bapak Purumus membacakan hasil keputusan Bahsul Masail FMPP di Komisi C. Soal pertama dari Pondok Pesantren Queen Al-Falah, Peloso Kediri. Pencabutan izin operasional pondok pesantren. Akhir-akhir ini, media digemparkan oleh beberapa kejadian yang dianggap tak senonoh oleh beberapa pihak. Kasusnya, salah satu tokoh dari pemilik pesantren tidak bersenonoh dengan santriwati yang salah satunya dikabarkan telah hamil. Oleh karenanya, dari pihak pemerintah memberikan sebuah tindakan, yaitu mencabut izin operasional pesantren tersebut dengan alasan pencabulan, dan tentu demi kebaikan para santri yang menetap di sana sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa akun. Kabar terbaru, dalam salah satu kasus yang sama, pencabutan izin operasional tersebut ternyata dibatalkan. Menteri Agama yang diwakili Muhajir Effendi mengungkapkan alasan izin operasional pesantren batal dicabut dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo. Dilansir dari Detikcom, Waryono menyatakan sebagai regulator, Kemenak memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat. Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpin merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan terhadap santri. Di sisi lain, menurut kepolisian, pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Pertanyaan, apakah tindakan pemerintah terkait pencabutan izin operasional pesantren dapat dibenarkan? Jawaban, pemerintah dibenarkan mencabut izin operasional atau IJOP pesantren apabila pesantren atas nama lembaga terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan, misalnya memobilisasi massa, menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, mengajarkan kurikulum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang, dan tidak mampu menjamin keamanan dan kehormatan santri didiknya. Sedangkan apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum pesantren, maka pemerintah tidak boleh mencabut IJOP lembaganya. Meski begitu, proses hukum untuk personal tetap wajib ditegakkan. Catatan, bila di kemudian hari pesantren yang telah dicabut izin operasionalnya telah berbenah dan kembali kepada jalan yang benar, maka pemerintah wajib mengembalikan IJOP pesantren tersebut. Para Musokheh dan Purumus memberikan rekomendasi kepada pemerintah seharusnya juga mencabut IJOP pesantren yang mengajarkan radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan ideologi lain yang mengancam keutuhan NKRI. Soal B, bagaimana hukum pihak keluarga menghalangi proses hukum dengan pertimbangan menjaga nama baik pesantren maupun menjaga nama baik keluarga? Jawaban, berdasarkan pasal 221 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan seterusnya, maka jawaban soal bagaimana hukum pihak keluarga yang menghalangi proses hukum dengan mempertimbangkan menjaga nama baik pesantren dan keluarga, jawaban, hukum pihak keluarga menghalangi berjalannya proses hukum adalah tidak diperbolehkan,
dengan pertimbangan satu, karena termasuk bentuk menghalang-halangi pihak berwajib untuk menjalankan tugas negara dan tugas pemerintah. Dua, karena pihak keluarga telah melindungi pihak dan membantu pihak yang menolak proses penyelidikan, ibarat Is'adur Rafiq dan yang lainnya. Soal yang kedua, dari Pondok Pesantren LPI Al-Hamidi Banyuanyar, Pamekasan, Madura. Batasan hajat dalam iddah. Fatma baru saja ditinggal wafat oleh suaminya beberapa hari yang lalu. Belum kering air mata yang mengiringi kepergian suami tercinta, beberapa hari kemudian hantaman duka kembali menerpa dikala sang ibunda juga tutup usia. Dalam kasus yang lainnya, Fatma juga ingin menjenguk kepada keluarga orang tua yang telah meninggal dunia. Jahro Santiwati yang menjadi janda muda yang masih cantik jelita juga mengalami kondisi yang hampir mirip dengan Fatma. Jahro yang baru tinggal mati suaminya dipaksa pulang oleh orang tuanya yang sedang kritis. Pertimbangan, jika Fatma dan Jahro tidak pulang ke orang tuanya, dia khawatir akan dicap sebagai anak durhaka oleh orang-orang yang tidak memahami posisinya yang berkaitan dengan kewajiban iddah. Pertanyaan, mempertimbangkan posisi Fatma, bolehkah dia pulang ke rumah orang tuanya untuk melayat sang ibu yang sudah wafat? Sementara banyak yang didapat stigma negatif memberikan dispensasi bagi wanita iddah untuk pindah lokasi iddah. Jawaban, menurut madhab Syafi'i, Fatma tidak diperbolehkan keluar rumah melayat ibunya kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kegelisahan yang timbul harus benar-benar nyata atau muhakkok. Dua, hadir di rumah duka merupakan satu-satunya cara untuk menghibur diri, untuk menghilangkan kegelisahan. Tiga, durasi keluar atau melayat disesuaikan dengan hajat menghilangkan kegelisahan. Empat, wajib kembali ke rumahnya ketika malam hari. Lima, jarak rumah duka dengan perempuan yang melakukan iddah masih dalam kategori dekat. Enam, tidak ada keluarga atau tetangga Fatma yang menghiburnya sebagai pelipur lara atas wafatnya sang ibu. Catatan dari para mubakhisin, stigma negatif sebagai anak durhaka bila tidak melayat bukan termasuk hajat yang memperbolehkan Fatma keluar rumah, kecuali stigma negatif tersebut menyebabkan kegelisahan di dalam dirinya. Tapi ada pendapat madhab Maliki, dalam hal ini Fatma diperbolehkan keluar rumah untuk melayat ibunya tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat di atas. Pertanyaan yang ketiga dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Manggisan, Mensos, sarana demonstrasi untuk protes kepada pemerintah. Medsos merupakan media komunikasi yang efektif untuk menjangkau orang banyak, sehingga agar bisa diperhatikan oleh banyak orang. Di antara pengguna medsos berinisiatif untuk mendemonstrasikan hal yang dia inginkan lewat medsos agar memperoleh dukungan dari pihak lain. Terkadang memang karena pengguna tersebut telah merasa jenuh dengan perlakuan dari pemangku kebijakan publik terhadap dirinya. Seperti contoh, di medsos dengan tagar percuma lapor polisi. Yang kedua, didatangi polisi,
ibu di Bekasi minta maaf, tangkap sendiri pencabul anak. Dan contoh yang lain, percuma lapor polisi yang akhirnya tidak diteruskan. Pertanyaan, apakah perbuatan protes terhadap pihak tertentu dengan dalih menuntut keadilan dengan gambaran sebagaimana deskripsi dapat dibenarkan? Jawaban, tidak diperbolehkan. Sekali lagi, tidak diperbolehkan. Karena satu, Polri merupakan institusi negara yang harus dijaga marwahnya. Dua, dengan membuat tagar yang negatif akan menurunkan martabat institusi tersebut. Tiga, akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut, sehingga hak masyarakat terhadap pemerintah adalah menasehati dengan cara yang baik dan beretika. Namun demikian, bila hal tersebut adalah jalan satu-satunya cara untuk mendapatkan hak dan keadilan, maka diperbolehkan dengan tetap menjaga marwah Polri semaksimal mungkin. Ibarat dari kitab Is'adur Rafiq, Faidul Qadir, dan yang lainnya. Pertanyaan yang terakhir dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan, problematika penumpang kereta api kursi kosong diisi oleh penumpang yang lainnya. Karena merupakan salah satu transportasi yang nyaman sekarang ini, selain tempat duduk yang nyaman, juga terdapat beberapa fasilitas yang memadai seperti toilet umum, kantin, dan pelayanan yang cukup ramah. Biasanya, seorang penumpang akan diberikan kursi khusus untuknya. Namun, karena mencari tempat yang lebih longgar, tak jarang seorang penumpang justru menempati kursi kosong yang bukan haknya dengan dalih mumpung orangnya belum datang. Di sisi yang lain, beberapa penumpang memilih untuk tidur di kereta sembari menunggu tiba di stasiun yang dituju. Namun terkadang setelah bangun baru tersadar bahwa stasiun yang dituju telah lewat, sehingga terpaksa untuk turun di stasiun berikutnya. Terkadang ada juga penumpang yang memilih untuk turun di stasiun sebelum stasiun tujuan dengan berbagai alasan. Pertanyaan, bagaimana hukum memanfaatkan kursi yang masih kosong sebagaimana dalam deskripsi? Jawaban, mengisi kursi yang masih kosong yang belum datang penumpangnya diperbolehkan dengan pertimbangan satu, selama pembeli karcis belum datang, maka kursi kosong masih belum menjadi hak siapapun. Dua, tidak ada larangan dari PT KAI untuk menempati kursi kosong tersebut. Ibarat dari kitab Nihayatul Muhtaj dan yang lainnya. Demikian hasil rumusan dari Komisi C menghasilkan soal 5. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.